Shalom sahabat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Minggu 18 Agustus 2024 dengan tema Mengenal Yesus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Untuk menerima hidup kekal, kita harus mengenal yang empunya hidup kekal. Sahabat WB, bila kita renungkan pembacaan firman Tuhan hari ini, di ayat yang kedua, kepada siapa Yesus memberikan hidup kekal? Apa yang dimaksud dengan hidup kekal? Sahabat WB, suatu hari di ruang kuliah, seorang dosen ateis berkata di depan mahasiswanya, Tuhan itu tidak ada. Tidak seorang pun bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kalaupun ada, Tuhan hanya ada dalam pikiran manusia. Adakah yang bisa menunjukkan di mana Tuhan? Ruang kuliah mulai hening. Sang dosen tersenyum simpul. Namun tiba-tiba, ada seorang mahasiswa mengangkat tangan. Maaf Pak. Kemudian dosen itu mempersilahkannya berbicara. Mahasiswa itu berkata, apakah Bapak punya akal? Wajah sang dosen mendadak berubah. Pertanyaan itu meskipun disampaikan dengan nada santun, tetapi baginya merupakan penghinaan. Tentu saja punya, jawab sang dosen. Kalau demikian, mohon tunjukkan di mana akal Bapak. Wajah sang dosen bertambah merah. Pak, lanjut sang mahasiswa. Tidak semua yang ada harus kelihatan oleh mata jasmani kita. Jika akal Bapak saja tidak bisa ditunjukkan, demikian juga Tuhan. Tuhan ada. Meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya, tetapi kita bisa merasakan bahwa Dia ada. Dosen itu terdiam dan meninggalkan ruang kuliah. Sahabat WB, kita mungkin tertawa melihat tingkah dosen tersebut, tapi sesungguhnya kadang kita pun sering bertanya, di mana Tuhan? Ketika kita sedang dalam kesulitan atau masalah bertumpuk-tumpuk datang menghampiri kita.
Sahabat WB, doa Yesus yang terakhir untuk para muridnya dalam Yohanes 17 yang kita baca ini menunjukkan keinginannya yang mendalam bagi semua orang percaya supaya mereka mengenal Kristus dan firman-Nya secara mendalam sebagai satu-satunya Allah yang kita percayai. Percaya bahwa Allah selalu hadir bersama kita dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita akan menerima hidup kekal dari Yesus. Hidup kekal bukanlah sekedar hidup yang tanpa akhir, tetapi hidup kekal merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima selaku orang percaya apabila kita mengambil bagian dalam hakikat hidup Allah melalui Kristus, yaitu dengan hidup kudus, serupa Kristus, dan hidup dalam persekutuan dengan Allah senantiasa. Sudahkah kita menerima hidup kekal ini? Sahabat WB, sebelum kita membagikan berkat apa yang kita terima dan komitmen kita dalam kelompok pemuritan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa hidup kudus serupa Kristus dan mau hidup dalam persekutuan dengan Engkau senantiasa. Terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.